Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Firdaus. Saya dari TRPL kelas 1E. Di sini saya disuruh menjelaskan apa itu perangkat lunak. Jadi teman-teman, perangkat lunak itu sekumpulan instruksi yang digunakan untuk memberitahu komputer untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Perangkat lunak itu contohnya yang pertama bisa jadi dia program, aplikasi, atau sistem operasi yang digunakan untuk mengoperasikan kepada komputer untuk melakukan tugas-tugas tertentu, seperti itu. Contoh-contoh jenis-jenis perangkat lunak itu beberapa diantaranya adalah yang pertama sistem operasi, teman-teman. Sistem operasi itu perangkat lunak yang digunakan untuk mengatur atau mengontrol sumber daya komputer. Contohnya Windows, terus macOS, Linux. Nah, kemudian yang kedua adalah aplikasi, teman-teman. Aplikasi itu perangkat lunak yang dirancang untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Contohnya Microsoft Word, Microsoft Office, seperti itu, teman-teman. Kemudian ada lagi namanya utilitas, teman-teman. Utilitas itu digunakan untuk memelihara komputer, contohnya antivirus. Nah, itu digunakan untuk memelihara komputer. Kemudian yang terakhir adalah pemrograman, yaitu proses perancangan perangkat lunak dengan menggunakan bahasa pemrograman. Beberapa fungsi perangkat lunak adalah yang pertama mengatur sumber daya komputer. Kemudian yang kedua mengerjakan tugas-tugas tertentu. Kemudian yang ketiga itu mengoperasikan komputer, teman-teman. Beberapa manfaat perangkat lunak itu, yang pertama meningkatkan produktivitas, yang kedua meningkatkan kualitas, yang ketiga menghemat waktu, teman-teman. Sekian. Kemudian materi yang selanjutnya adalah rekayasa perangkat lunak, teman-teman. Apa sih yang dimaksud dengan rekayasa perangkat lunak itu? Jadi rekayasa perangkat lunak itu adalah proses pengembangan perangkat lunak dengan ranah yang sistematis dan terstruktur untuk menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas tinggi. Tentu saja prosesnya itu berbeda-beda, teman-teman, tergantung arsitekturnya itu ingin seperti apa. Proses-proses tahapan perangkat lunak itu antara lain yang pertama adalah analisis kebutuhan. Itu misalnya kita membuat SKPL dengan isi deskripsi aplikasi, kemudian urgensi, kompetitor, kemudian fungsional, non fungsional, use case, kemudian diagram activity, dan yang terakhir sequence diagram. Itu untuk SKPL. Kemudian yang kedua adalah desain, teman-teman. Kita harus mendesain dulu perangkat lunak yang akan dikembangkan agar menarik perhatian user. Kemudian selanjutnya adalah implementasi, yaitu mengembangkan perangkat lunak yang sudah dibuat. Kemudian pengujian. Nah, perangkat lunak itu diuji, teman-teman. Apakah bagus, ada yang kurang, atau seperti apa yang ingin dirubah gitu. Kemudian yang terakhir adalah memelihara perangkat lunak, yaitu dengan menjaga perangkat lunaknya agar selalu berfungsi dengan baik, atau mungkin bisa dikembangkan lebih baik lagi, teman-teman. Untuk materi selanjutnya adalah analisis, teman-teman. Analisis dan desain sistem. Apa sih analisis dan desain sistem itu? Yaitu proses mengidentifikasi apa sih yang harus dilakukan oleh sistem gitu. Apa sih yang dipengenin sama pengguna,
seperti itu. Tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk memahami kebutuhan pengguna dan apa sih yang harus kita butuhkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna itu gitu. Tahapan-tahapan analisis sistem itu, yang pertama pengumpulan data teman-teman. Jadi kita harus mengumpulkan data tentang sistem yang ingin kita buat dan kebutuhan yang diperlukan oleh pengguna. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan. Kemudian menganalisis kebutuhan teman-teman, yaitu menganalisis kebutuhan yang dibutuhkan pengguna untuk mencari solusi yang tepat. Kemudian definisi sistem, mendefinisikan sistem dan juga batasan-batasannya. Kemudian desain sistem ya teman-teman. Itu proses mendesain sistem yang rinci dan lengkap untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Tujuannya adalah untuk membuat desain yang efektif dan mudah digunakan. Beberapa proses desain itu antara lain, yang pertama itu adalah desain konseptual, kemudian desain logika, kemudian desain fisik, dan yang terakhir adalah desain antarmuka. Tujuan desain sistem ini adalah untuk meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya, dan meningkatkan daya tarik sistem dan juga kualitas sistem teman-teman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Firdaus. Saya dari TRPL kelas 1E. Di sini saya ditugaskan untuk menjelaskan apa itu SDLC. SDLC adalah singkatan dari System Development Life Cycle, yaitu proses atau kerangka kerja yang digunakan untuk mengembangkan suatu perangkat lunak dengan lebih terstruktur. Tahapan SDLC secara umum yaitu yang pertama, planning atau perencanaan, menentukan tujuan, kebutuhan awal, estimasi waktu, dan sumber daya proyek. Yang kedua, analisis, mengumpulkan dan menganalisis kebutuhan user, sebenarnya apa yang diperlukan. Yang ketiga, perancangan sistem atau desain, database, alur kerja, dan lain-lain. Yang keempat, implementasi. Yang lima, testing, pengujian, menguji apakah sistem bebas bug, berjalan sesuai harapan, dan aman. Nomor 6, deployment. Nomor 7, maintenance, perbaikan bug lanjutan, update fitur, peningkatan keamanan, dan lain-lain. Dan optimalisasi. Beberapa risiko atau dampak yang terjadi jika pengembangan aplikasi tidak mengikuti SDLC, yaitu antara lain yang pertama, aplikasi tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yang kedua, aplikasi banyak bug dan error. Yang ketiga, butuh biaya lebih untuk perbaikan bug dan error. Yang keempat, jam kerja menjadi molor, karet. Yang kelima, sulit dalam maintenance. Nomor 6, rawan dirtas, rawan bocor data. Yang ketujuh, jam kerja menjadi tidak sinkron karena tidak ada pembagian kerja yang jelas. Singkatnya, project SDLC ini membantu agar pengembangan aplikasi itu terukur, aman, dan sesuai apa yang kita inginkan gitu. Baik, alasan munculnya SDLC ini sendiri adalah karena pengembangan perangkat lunak tidak harus tentang coding, tapi perangkat lunak yang terstruktur, aman, sesuai dengan apa yang diinginkan, dan dapat diperkembangkan dalam jangka panjang. Dalam arti lain, SDLC ini meminimalisir kegagalan jika ingin mengembangkan suatu perangkat lunak. Sekian. Kemudian untuk model SDLC yang paling gampang adalah waterfall. Kenapa gampang? Karena dia sudah terstruktur. Cuman yang pertama planning, yang kedua desain, yang ketiga coding, yang keempat
testing, yang kelima deployment, yang keenam maintenance. Sudah selesai. Karena itulah waterfall dibilang SDLC yang paling mudah. Sekian saja penjelasan dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang selanjutnya adalah pemrograman terstruktur, teman-teman. Apa sih yang dimaksud dengan pemrograman terstruktur? Yaitu suatu metode pengembangan perangkat lunak yang menggunakan logika dan modular. Jadi intinya kayak metodenya itu membagi sedikit-sedikit gitu, kayak memecahkan, kayak misalnya fungsinya, prosedurnya itu biar dapat dikelola dengan mudah gitu teman-teman, dijabarin intinya. Prinsip-prinsip pemrograman terstruktur yaitu yang pertama modularitas, teman-teman, membagi model-model yang independen dan dapat digunakan kembali. Yang kedua adalah fungsi, menggunakan fungsi untuk mengembalikan nilai dan melakukan tugas-tugas. Kemudian yang ketiga adalah prosedur, menggunakan prosedur untuk melakukan tugas-tugas tapi tidak mengembalikan nilai. Kemudian setelah function dan prosedur yaitu yang terakhir ada struktur kontrol, teman-teman, menggunakan alur kontrol seperti if then else, kemudian loop dan case untuk mengontrol alur program, teman-teman. Manfaatnya itu yang pertama meningkatkan kualitas kode, kemudian yang kedua mengurangi kesalahan, dan yang ketiga meningkatkan produktivitas. Adapun bahasa-bahasa pemrograman yang mendukung pemrograman terstruktur ini yaitu yang pertama ada C, kemudian Pascal, kemudian Java, dan C++, teman-teman. Kemudian ada ini, teman-teman, metode namanya rekayasa perangkat lunak berorientasi objek. Metodenya itu menggunakan konsep objek dan kelas untuk mengembangkan sistem perangkat lunak itu. Mungkin untuk efeknya dia lebih ini ya teman-teman, lebih modular, lebih fleksibel dan dapat digunakan kembali. Yang dibutuhin itu pertama ya pasti teman-teman objek, kemudian yang kedua itu kelas teman-teman, kemudian yang ketiga inheritance, kemudian yang keempat polymorphism, dan yang terakhir adalah enkapsulasi, teman-teman. Manfaatnya itu ini, teman-teman, meningkatkan modularitas, meningkatkan fleksibilitas, meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya. Bahasa pemrograman yang mendukung rekayasa perangkat lunak berorientasi objek ini yang pertama tuh C++, teman-teman. C++, habis itu C#, kemudian Java, kemudian Python. Prosesnya itu yang pertama analisis kebutuhan, kemudian kedua desain, kemudian pengkodean, dan yang terakhir pengujian. Kemudian yang terakhir itu materinya itu UML, teman-teman. UML itu kayak misalnya menggambarkan proses kerja suatu perangkat lunak, teman-teman, secara visual ya, kayak misalnya tuh dibuat use case, kemudian diagram activity, dan sequence diagram. Kemarin saya baru belajar itu, teman-teman ya, jadi saya belum bisa kayak komponen diagram, kemudian ini belum, teman-teman. Gunanya itu untuk meningkatkan komunikasi antar pengguna dan pengembang gitu, teman-teman. Kemudian meningkatkan kualitas, meningkatkan produktivitas, dan mengurangi biaya. Cara menggunakannya, teman-teman, itu yang pertama identifikasi kebutuhan, itu pasti. Kemudian yang kedua buat diagram, yang ketiga itu desain dan analisis, kemudian terakhir adalah implementasi.
itu cuman visual penggambaran aja gimana cara kerja antar pengembang, sistem, dan pengguna gitu teman-teman. Mungkin sekian tugas UTS saya. Saya Muhammad Anan Firdaus, TRPL kelas 1E, NPM 257833157. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.